selamat datang di podcast Insan, inspirasi siswa-siswi Semantri. Tepuk tangan dong. Oke, bersama saya, kenalin dulu nih, nama saya Raden Randi Raja dari kelas 10 dan saya anggota MPK dari Komisi C. Mana nih Komisi C suaranya? Ada orang di belakang ternyata. Oke, kali ini di siang hari ini kita kedatangan narasumber yang keren banget, pokoknya the best terbaik lah, orang terkenal di Semantri. Mau tahu nggak kira-kira siapa narasumbernya? Narasumbernya yaitu salah satu alumni tahun ini yang kemarin baru aja lulus tuh di Parung, wisudanya ya, tempat wisudanya di Parung. Jadi alumni ini tuh pokoknya orangnya inspirasi banget lah, bisa dijadikan sebuah panutan, motivator pokoknya, keren banget. Dan beliau ini adalah tetangga saya, tetangga se-RT, se-RW, setanah air, sebangsa. Mau tahu nggak siapa kira-kira orangnya? Kalau mau tahu, boleh perkenalkan diri dulu, Kak Roy, silakan. Oke, halo teman-teman, perkenalkan nama saya, nama gua Roy Ferdinand Ignatius Mango. Kalau di SMA Negeri 1 Gunung Putri ini bisa dipanggil Roy. Dan benar, baru lulus di tahun ajaran 2023-2024. Artinya tahun ini menjadi alumni. Dan baru beberapa hari lalu melaksanakan wisuda atau graduation. Itu. Dan juga keterima loh SNPP di salah satu universitas terkenal di Indonesia, Universitas Indonesia. Jurusan apa kalau jurusan? Gua ngambil di jurusan atau program studi arkeologi. Arkeolog. Ya kan ya pasti. Yang suka neliti batu ya? Itu, Oh, kerangka fosil. Iya. Dari mana tuh? Rumahnya dong, asalnya tempat tinggalnya kan diperkenalkan terlebih dahulu. Kalau gua sendiri tinggal tetanggaan sama dia di Gria Bukit Jaya. Perumahan Gria Bukit Jaya, teman-teman pasti tahu lah ya, perumahan Gria Bukit Jaya di Blok R6 nomor 1. Kalau mau yang lain, kamu tuh main aja. Main aja ke rumahnya sekalian ngabisin stok makanan yang ada dulu. Dekat tuh dari Semantri, cuma 5 menit. Ya? 5 menit, lebih dikit lah. Iya, 6 menit lah paling. Oke, Kak Roy Ferdinand Ignatius Simalang, salah satu narasumber kita hari ini. Sebelum masuk ke inti, Kak Roy Ferdinand, dulu waktu semasa sekolah pernah mengikuti organisasi apa? Kalau organisasi, banyak sih. Tapi intinya banyak. Ya boleh ya, ingat aja apa. Kalau dari SMP sendiri tuh sebenarnya masih aktif 1-2 organisasi doang. Pernah jadi ketua pramuka juga kan, aktif di pramuka, ketua pramuka sama aktif di beberapa eskul. Yang paling aktif itu sebenarnya kalau di SMP itu di eskul vokal. Karena dulu kan gue sendiri kan sekolahnya di PGRI kan. Di PGRI itu ada namanya Posmi, bukan olahraga seni, itu program tahunan dari PGRI sendiri. Terus waktu itu kebetulan ada lomba tuh di Posmi itu, salah satu mata lombanya adalah vokal. Nah, gue direkrut sama salah satu guru. Jadi yang mau kan, otomatis harus terpaksa. Jadi dari situ udah di vokal. Nah, kalau di SMA sendiri itu lumayan beberapa, nggak selalu banyak, tapi lumayan beberapa organisasi diikutin. Karena awalnya kan dulu kan masih COVID ya, COVID terus gabut juga tuh mau ngapain, akhirnya join lah beberapa organisasi. Salah satunya pernah menjadi bagian dari tim teman-teman OSIS MPK angkatan 15 dan angkatan 16. Artinya aku 2 periode di OSIS MPK, terus juga aktif di pramuka di sini juga, aktif juga di PIKR, aktif juga di Forum Anak Kabupaten Bogor, aktif juga di Forum Bagian Sadar Hukum Jawa Barat. Itu sih beberapa orang. Apa nggak keren coba? Organisasinya banyak, pasti relasinya juga banyak. Pengalaman yang didapatkan juga banyak. Waktu itu jadi ini ya, duta hukum ya? Iya. Gimana tuh ceritanya? Boleh dong ceritain sedikit ya? Jadi duta hukum itu adalah tadi nih, jadi kan ada namanya itu Forum Pelajar Sadar Hukum kan. Itu di bawah naungan kementerian atau dinas Kementerian Hukum di Jawa Barat. Nah, iya Kemenhan. Terus mereka tuh ada organisasinya sendiri, yaitu FPSH, Forum Pelajar Sadar Hukum. FPSH ini punya apa ya,
kayak sebuah kompetisi yang namanya duta hukum itu. Oke. Jadi duta hukum itu di bawah si FPS Saham itu. Nah itu tuh didukanya bagi siswa-siswi yang ada di Jawa Barat. Jadi karena waktu itu juga lagi COVID ya, lagi gabut juga. Jadi aku coba nih sama teman sekolah aku namanya Triana, sama ada alumni satu Fadinar kalau teman-teman kenal. Nah kita nyoba seleksi, akhirnya keterima itu sih. Sebenarnya seru banget sih kalau teman-teman join itu. Oke, berarti harus berani coba ya. Iya, betul. Jadi jangan takut untuk Nyoba. Iya. Urusan gagal berhasil belakangan ada. Yang penting Nyoba dulu. Benar. Tuh. Di MPK. Masuk ke MPK. Nah, Menempati posisi jabatan apa? di MPK itu masuk masih zaman COVID juga. Tahun itu tuh di tahun Kawanda. Mungkin teman-teman tahun Kawanda itu 2 tahun yang lalu ya, berarti tahun Kawanda Pak Hilmi tahun 2021. Itu aku masih kelas 10 dan posisinya juga masih online. Semua awalnya emang kayak ragu kan mau masuk apa enggak ya, masuk MPK apa enggak ya gitu. Tapi kayak gabut, berawal dari gabut tadi juga kayak kayaknya gue coba aja deh, siapa tahu lolos gitu. Dan akhirnya nyoba. Saat itu juga seleksinya online, semuanya serba online. Terus ya udah serba online, ikutin semua seleksi yang ada. Lolos juga gitu, lolos di MPK. Kebetulan kan ada MPK kan Panosis, lolos di MPK. Terus waktu itu di jabatan di masa tahun pertama itu aku dikasih kepercayaan sebagai komisi B. Komisi B itu kan berhubungan dengan ekskul ya. Waktu itu ada Kak Zahra, Kak Nafis, Kak Jihan, Kak Mufti. Nah kita berlima teman-teman itu megang di komisi B. Nah berlanjut ke tahun berikutnya, aku dikandidatin sebagai calon ketua MPK. Itu berarti di tahun Kak Firda tahun sebelumnya dikandidatin sebagai calon ketua MPK. Nah tapi karena di tahun itu mungkin ada yang lebih baik, jadi aku belum terpilih jadi ketua MPK. Jadi terpilih sebagai sekretaris MPK pertamanya. Terus tahun Sekretaris MPK satu periode. iya satu periode, berarti setahun kan? Setahun. Karena ini orangnya banget sih kalau di organisasi. Di rumah juga sebagai ini loh, sekretaris Karang Taruna. Enggak lupa. Iya lebih guys. Enggak sih, lebih ke kalau saya kan emang orangnya emang bandel gitu, maksudnya aktifnya bukan aktif di organisasi. Semua butuh proses. Semua butuh proses, dan nggak ada yang instan. Betul. Nah, Roy, Namanya. apalagi yang mau dibahas? Apa ya teman-teman? Saya apa? Ada saran nggak nih dari teman-teman atau pertanyaan dari teman-teman yang mau diajukan, yang mau ditanyakan ke Kak Roy? Boleh banget. Kalau misalkan ada pertanyaan yang mau ditanyakan langsung ke Kak Roy, nanti boleh kita sediakan tempat di Instagram. Stay tune ya. Untuk persiapan masuk Universitas Indonesia. Apa sih persiapan sehingga bisa keterima SNBP? Berat juga ya pertanyaannya. Oke, jadi kan kalau persiapan apa yang dibutuhkan untuk terima di Universitas Indonesia, terlebih di jalur SNBP. Nah, perlu menegaskan dulu kalau SNBP itu berarti belum tentu semua siswa bisa terjun gitu. Yang langkah pertama kalau awalnya pastiin teman-teman itu masuk ke ranking eligible. Jadi eligible itu rankingnya biasanya kalau di angkatan aku kan masih di angkatan gue IPA IPS kan. IPA IPS dan satu angkatan 350 orang dan satu jurusan itu sekitar 150 orang. Berarti setengahnya kan 150 gitu 300 orang intinya. Nah, dari 150 orang IPS ini dibagi dua lagi sekitar 70 orang. Nah 70 orang ini yang berhak mendapatkan eligible atau yang bisa mendaftar SNBP. Nah itu langkah pertama, pastiin teman-teman harus masuk ke eligible dulu, ke perankingan eligible itu biasanya itu per setengah. Nah tapi kalau tahunan teman-teman kan nggak kuliah BK ya, kurang tahu bagaimana kan bisa tanya ke guru BK. Nah masuk eligible juga nggak bisa asal-asalan gitu. Pastiin nilai teman-teman itu konsisten. Jadi misalnya di semester awal 80, jangan di semester depannya 70. Kalau bisa 80, 90, 98 gitu. Jadi bernaik gitu. Karena itu salah satu kuncinya. Terus setelah masuk eligible,
Itu tentuin juga jurusan sama universitas yang teman-teman mau. Jurusan apa sih yang sebenarnya sesuai passion kalian gitu loh. Jangan asal ambil jurusan kayaknya ini bagus nih gitu. Apalagi FOMO kan zaman sekarang anak-anak tuh banyak yang FOMO kan, itu kedokteran bagus tuh gitu, berjedak-jeduk nanti bagus gitu. Jangan sampai kayak gitu, jangan FOMO. Jadi benar-benar tentuin sama passion kalian. Bila perlu konsul ke guru BK kita dari PRI, Bu Fai, Bu Agustina, Pak Aceh, konsul. Terus apa lagi ya sebenarnya di SNBP itu mainin strategi sih. Di SNBP mainin strategi karena banyak orang yang bilang kan SNBP itu jalur goib ya. Banyak orang bilang, mengatakan ya. Tapi di luar sana lah ya. Iya, tapi sebagian orang juga nggak mempercayai itu jalur goib kalau benar-benar berusaha gitu. Nah, kalau strategi aku itu di SNBP, oh ya, jadi di SNBP itu perbagus di strategi sih menurut gua. Pertama, pilihan universitasnya sama pilihan prodinya itu yang harus dicatat juga. Terus yang kedua adalah nilai rata-rata. Jadi kalau misalnya lu punya nilai rata-rata yang maksudnya nggak terlalu maksimal gitu, bukan berarti teman-teman nggak boleh daftar ke universitas yang bagus gitu loh, boleh, tapi harus ngeliat juga nih, harus ada perbandingan karena kan yang daftar SNBP itu nggak cuma Gunung Putri dan sekitarnya ya, masih banyak banget di sekolah-sekolah lain bahkan di luar kota yang nilai rata-ratanya itu lebih tinggi daripada di sekolah kita. Nah itu pertama, nilai rata-rata overall ya, keseluruhan itu diperhatiin. Terus juga ada nilai rata-rata mata pelajaran pendukung. Jadi mata pelajaran pendukung itu contoh teman-teman ngambil di kedokteran. Jadi fakultas kedokteran atau prodi kedokteran ini itu biasanya ada mata pelajaran pendukung. Contoh kedokteran itu mungkin ya, karena aku nggak tahu kedokteran, mata pelajaran pendukung kedokteran itu mungkin biologi. Nah, biologi itu berarti harus dipergede nilainya apa enggak? Jadi misalnya dari semester 1 sampai semester 5 itu biologi harus nilai paling maksimal di antara mata pelajaran lain. Nah, karena kayak gua kan arkeologi ya, yang berarti yang paling menonjol harus banget itu sejarah Indonesia, karena gua berfokus ke arkeologi Indonesia. Dan sejarah Indonesia gua itu nilainya lebih gede daripada mata pelajaran yang lain. Terus juga penentuan pilihan, sebenarnya ini percaya nggak percaya aja sih ya, karena ini lolos di gua. Kalau di gua itu UI kan yang pilihan satu-satunya ya, dan banyak juga yang mengatakan kalau universitas ternama atau PTN manapun itu biasanya nggak mau diduain. Artinya mereka melihat keseriusan kita nih. Contoh kayak ini anak cuma ngambil satu pilihan gitu, berarti dia serius nih sama kita gitu. Nah, kenapa aku ngambil cuma pilihan tunggal? Dan di Semantri juga, di SMA 1 Gunung Putri juga, rata-rata yang lolos SNBP itu justru yang pilihannya tunggal. Jadi yang cuma masukin pilihan satu doang. Kan kalau SNBP itu ada 2 pilihan kan, beda sama SNBP. SNBP ada 2 pilihan, teman-teman bisa pilih dua-duanya atau bisa pilih satu doang. Nah, di Semantri itu rata-rata yang masukin satu pilihan itu rata-rata yang lolos gitu. Tapi nggak ada kemungkinan juga ya pilihan 2 ini juga bakal lolos. Ada juga yang lolos tahun ini yang justru di pilihan kedua gitu sih. Intinya biar lolos di SNBP itu mainin strategi aja sih, sama ya pastinya rajin belajar buat naikin nilai rata-rata, naikin nilai rapor gitu. Jadi sebenarnya sisanya balikin ke yang Maha Kuasa. Oke. Jurusan arkeologi itu berkaitan dengan sejarah ya, sama ilmu geografi. Oke. Karena kan dia ngegali-gali kan. Dia sejarah tapi berfokus pada objek gitu loh. Iya. Ya, kalau sejarah secara umum kan sejarah kan luas kan, ininya bisa sejarah ke waktu, tapi dia lebih fokus ke objek. Berarti nanti kalau misalkan ambil jurusan arkeolog, itu kerjanya di bagian apa dan di mana? Ini yang banyak banget pertanyaan. Kalau arkeologi sendiri itu sebenarnya kalau kerjanya banyak, cuma karena jurusannya juga jarang didengar ya, jarang didengar. Kalau misalnya arkeolog itu bisa fokus ke peneliti, dia bisa jadi peneliti, terus juga bisa berfokus kerja di dinas kebudayaan atau kementerian kebudayaan atau di museum-museum, atau mungkin kalau misalnya lanjut pendidikan itu bisa langsung jadi dosen gitu sih. Niatnya mana?
Kalau- kebanyakan nggak sih sekarang? Kalau Pasti dia ada dong. ada. Kalau gua rencana ya rencana saat ini kayak masih lanjut PS2 Dua. terus aku mau dosen. Ini untuk bayangan saat ini kita nggak tahu ya kedepannya gimana itu. Angkahan berubah atau Tuh, gimana gitu. dua itu ya. Coba Ya, BUM. ya dua itu. Doain aja. Nanti buku pakai ini banyak BUM. Mau minum aja silakan nggak mau minum. Ya, ya, juga. Kenapa? Santai aja. Narasumber. Terus kita lanjut. Ah, ngerti. Motivasi, tips and trick buat yang mau masuk ke perguruan tinggi ini ada nggak? Kayaknya kan banyak banget nih sekarang yang tadi bilang FOMO, cuma mau ikut-ikutan doang, cuma mau ikutin tren. Ada yang ternyata ambil negara, Ya. ada yang ke fakultas kedokteran atau lain lah. Banyak. Ada nggak sih tips and trick untuk menghindari itu? Maksudnya biar kita ini terfokus pada satu tujuan dan juga kita biar bisa keterima di PTN. Ada nggak? Motivasi gitu. Ya. Kalau sebenarnya kalau motivasi atau tips and triknya sih balik lagi ke diri sendiri ya, balik lagi ke diri sendiri ya, tapi jangan komot. Jadi mikirin di masa yang akan datang sih, bukan mikirin yang sekarang. Jadi kayak hari ini gue ngambil kedokteran, jadi kayak gue lolos, gue udah bisa flexing ke orang-orang gitu, gue bisa masuk kedokteran, tapi mikirin juga jangka panjang, karena kan kedokteran itu bukan cuma mikirin keuangan, tapi otak juga harus nyampe kan, gitu sih. Maksudnya mikirin di jangka yang akan datang, apakah kita mampu gitu, jangan sampai, karena hampir berapa puluh persen di penelitian tuh Gen Z itu banyak yang salah jurusan gitu. Jadi mikirin yang masa yang akan datang aja sih, oh enggak? Wah, kami mengikuti gengsinya. Iya betul. Pengen foto tidak gitu di TikTok gitu. Sebenarnya itu nggak apa-apa sih, cuman ya harus dipikirin lagi. Iya. Karena kan self reward juga ya Iya, buat diri dia self-reward. sendiri. Maksudnya, gue udah masuk ini nih, bangga. Ya nggak apa-apa sebenarnya, nggak apa-apa. Cuman Harus diimbangin lagi ya, ya. diimbangin lagi. Perbanyak belajarnya. Belajar. Harus Terus, belajar bukan cuma dari materi, lalu pengalaman. yes. Kelas. Kalau tahu materi tapi nggak tahu pengalaman, ya gampang ya yang sekarang. Kalau tahu materi tapi dari pengalaman Iya. sama aja bodoh. Yang dari pengalaman dan tahu materi juga sama aja bodoh. Ya percuma. Semua sebenarnya Harus harus 50-50. Minum, diminum silakan. Ini disediakan spesial untuk kamu. Minum. Harus sebagai host kita harus menghargai. Pada mau kan yang di belakang. Oke guys, kita minum dulu. Mineral sponsorin kosen dong. Ya nih, teh manis bos juga bisa kan? Bos depan. Kita kontak-kontak aja. Ntar buat acara besar-besaran. Ya, nanti kan kita bakal ada acara nih, Apa tuh guys? acara kecil-kecilan. Pas meeting kan. Kelas meeting. Acara kecil-kecilannya adalah kelas meeting. Bisa tuh mangkal di depan nanti. Kita sapam. Buat sponsor kan. Iya, yang penting ada mas. Terus. Daripada maksudnya udah direncanain tadi nggak jadi kan? Planning harus terlaksana. Dan mau ngomong. Semoga apa yang disemogakan dapat terjadi. Amin. Ini jago juga ya hostnya. Terbiasa jadi ini second choice. Enggak ya, bohong. Itu siapa? Maunya siapa? Si Luis. Dia memang jahat sih sebenarnya. Oh. Kalian ketawa aja gak sih? Lu masa ditutup-tutupin. Kita santai aja kok. Nggak akan dilihat sama. Iya. Itu. Bukan punya saya. Punya sebuah. Apa Oh, apa mas juga. Keren ya? Itu. Ntar ada materi ya, Pak? Iya. Kalau bikin gambar-gambar gini, apa dulu? DKP. Iya. Kita mau minta ini. Gambar. Iya.
Ini lupa sih sebenarnya. Berarti apa? Ya bisa lupa sih. Berarti kita bisa ada bayangan depan gini, cerita. Saya kan suka beternak ayam, ya. Untuk jurusannya nanti, jurusan SMA loh ya, jurusan SMA. Ada minus 1 sampai 5. Enaknya, amannya main di mana? Minus 1 kan 2 atau 3 apa dan seterusnya. Sebenarnya kalau menurut gue sendiri kan gak paham ya. Bukan agak paham sih, tahu. Lebih ke mana? Makanya tahu tapi tidak menguasai, tidak mengetahui lebih dalam Itu untuk tahu. mengenai karena gua kan jurusan kurikulum 13. Jadi kalau menunya sendiri itu kurang tahu sih dulu. Tapi kemungkinan kayaknya di antara 1-2 sih Main amannya ya? namanya. Oke. Tapi kalau misalnya ke jurusan perkuliahannya kebanyakan ya di IPB. IPB Bogor. IPB Bogor. Universitas terkenal sih. Betul, Pertanian Bogor. Betul, Kabupaten Bogor. Iya. Juga Tapi jauh. dekat lah dengan Madinah. Jauh mana sama lu? Ini Depok. Betul. Setara lah, setara. Sama. Kalau dia Kalau ini kan nggak sini. Kalau IPB langsung bedanya IPB itu daerah macet, sama sih daerah macet. dua-duanya macet. Daerah macet. Bedanya IPB itu dingin, Depok itu panas. Udah itu. Betul. Iya kan? Tapi IPB juga panas. IPB juga panas. Di luar. Iya. Karena di dalam Depok. Di ini juga dingin tahu. Iya. Di dalamnya. Kan AC. Di dalamnya. Bisa di karang ini. Kira-kira Apa? kalau misalkan aku keterima di IPB, Iya. ini Iya. ini ada doktrin nih antara IPB sama kedinasan. Ambil mana? Prefer kalau gue sendiri prefer ke kedinasan. Sebenarnya balik lagi ke diri lo, kenapa gue milihnya kedinasan? Karena langsung kerja. Iya betul. Kedinasan itu kan lebih terjamin ya hidupnya, karena misalnya juga kita full gratis, terus bahkan dibayar kan Dibayar. dibayar Uang sakunya juga ya? uang sakunya, semua dapat seragam dan sebagainya. Dan setelah lulus juga prospek pekerjaannya udah pasti kan. Iya. Misalnya kedinasan apa, dia masuk ke prospek pekerjaan ini gitu, udah pasti. Tapi walaupun misalnya emang mau ke universitas, ya nggak apa-apa juga, apalagi universitas ternama kan. Sebenarnya semua balik ke diri sendiri aja sih, semuanya tuh ada plus dan minus. Tergantung diri kita aja. Nah, gitu. Karena di kedinasan juga gak semua orang kedinasan tuh kuat gitu. Iya. Karena banyak banget yang harus diperhatiin kan. Benar. Tapi enaknya ya kerja. Ya, tergantung dia harus dibayar pasti Iya. saat pendidikan. Iya. Tuh teman-teman kalau misalkan kalian pengen Banyak apa kata laki gue yang masuk kedinasan, Iya. banyak proses. semoga ya, semoga kita doakan saja yang terbaik buat teman-teman, buat kakak-kakak kita yang kemarin dulu, semoga aja bisa lolos, entah itu apa di perkuliahannya bisa lancar, terus juga di proses untuk menuju ke kedinasan. Gitu. Kayaknya udah lama ya kita ngobrol ya, cukup kali. Iya. Ya, karena juga mungkin ada keperluan yang harus disegerakan. Ini gitu aja sih ya. Untuk pertanyaannya sudah jelas, jawabannya apa, pertanyaan apa. Mungkin itu aja ya teman-teman, kita nggak bisa lama-lama karena kita orang sibuk. Maaf ya, mungkin bisa saya tutup sekarang ini. Terima kasih. Saya atas nama Raden Radio Saudara Rahasia selaku host, dan narasumber kita di siang hari ini adalah Kak Roy Ferdinand Ignatius Simanung. Terima kasih Kak Roy semuanya. Terima kasih. Terima kasih karena menyempatkan hadir di tengah-tengah kesibukan dalam mengurus kuliah. Gitu ya. Udah begitu saja, tanpa berlama-lama saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.